Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elti Horitena, NIM 20143210114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prospektus usaha pada YouTube. Pertama-tama, apa itu YouTube? Kenapa memilih YouTube? Karena mudah untuk dijalankan dan tidak membutuhkan banyak modal ketika memulai. Bermodalkan HP serta mengunggah video yang berisi konten. Latar belakang. YouTube adalah sebuah situs web berbagai video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5. Untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip, film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video original, pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat menggunakan video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube LLC dibeli oleh Google dengan nilai US dollar 1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan di Google. Kemudian, prospektur usaha. Ubhara Akmal LT merupakan nama dari akun kami yang memuat berbagai konten video, yakni unggah video dijadikan konten, yaitu 1. Cara membuat jamu kunyit jahe serai bagus untuk kesehatan. 2. Diajarin ngomong kotor sama cewek Romania di Ome TV. Kemudian analisa permasalahan. Yang pertama ada brand, yaitu konten yang kami buat tergolong bermanfaat dan juga menarik bagi para penonton. Ketiga, promotion. Banyak pesan yang sering buat konten lebih menarik, sehingga kami yang baru bergabung mengalami kesulitan dalam membuat konten yang lebih menarik lagi. Kemudian analisa BMC. Analisa BMC ini terdiri dari key partners, yaitu memuat tentang Instagram dan YouTube. Kemudian key activities, yaitu pembuat konsep, kemudian pembuat video, editing, publishing, terus value propositions, yaitu ada konsep kreatif, tampilan visual, harga fleksibel. Kemudian customer relationship, yaitu pemberian promo, giveaway. Kemudian customer segment, yaitu pelanggan bisnis dan pelanggan individu. Kemudian channel, direct marketing, social media promotion. Kemudian key resource, yaitu meliputi kantor, studio, pegawai perusahaan.
Kemudian cost struktur, revenue stream, biaya operasional, biaya produksi, sponsorship, AdSense. Kemudian ada analisa SWOT, yaitu ada strike, meliputi tidak memungut biaya. Kemudian kedua, punya koneksi. Kemudian ketiga, YouTube juga memberikan pengetahuan viral. Caranya dengan membuat video berisi keunggulan, keunikan, dan kelebihan produk. Kemudian ada weakness, yaitu yang pertama ada kurangnya pengalaman, kedua kurangnya advertising, ketiga pesaingnya sangat banyak. Kemudian yang ketiga ada opportunities, jadi ada salah satu tren terbaru dalam sosial media. Kemudian keempat ada threats, yaitu pertama, YouTube kami baru sehingga rawan dilihat oleh banyak orang. Terus yang kedua, YouTube kami lebih tertarik pada bahasa asing dan membuat konten yang alami dan tentunya tidak membutuhkan modal terlalu banyak, dan juga untuk kesehatan. Sorry, di sini ada kesalahan. Jadi seharusnya di sini itu 1 ya. Terus yang ini yang 3 itu nomor 2. Kemudian ada analisa dan keuangan. Analisa keuangan ini meliputi uraian, yaitu konten atau video yang diupload untuk pemula. Kemudian jumlah, setiap 1000 penayang iklan yang muncul di video YouTube dengan harga 270, total 270, subtotalnya 270, itu untuk pemula. Kemudian pendapatan, total revenue 7 juta dalam 1000 subscribe. Kemudian total cost-nya itu meliputi kisaran dari 7 juta bisa sampai pada 120 juta. Terima kasih. Halo, dengan saya di sini Iqbal Rizky Pratama dengan NIM 2014321. Di sini saya akan melanjutkan tentang OpenAI ChatGPT tentang usaha yang saya jalankan, yaitu YouTube. Ya, di sini kita bisa buat pencarian ChatGPT atau OpenAI ChatGPT. Langsung saja ChatGPT. Untuk masuk ke dalam ChatGPT kita harus membuat akun. Kita membuat akun, verifikasi email, verifikasi kode, baru kita bisa menjalankan layanan ChatGPT. Untuk tampilan ChatGPT sendiri seperti ini, simple ya, karena ChatGPT sendiri hanya untuk bertanya-tanya. Jadi saya jelaskan dulu di awal. ChatGPT yaitu adalah bot berbasis teknologi AI yang memiliki kecerdasan buatan. Bot ini bisa menjawab percakapan kita atau interaksi dengan jawaban yang canggih. Maksud canggih di sini, chatbot di sini dapat memberikan jawaban yang luas, yaitu ketika kita mengirimkan pertanyaan, dia pasti bisa menjawabnya. Pasti akan memberikan saran dari jawaban yang kita minta. Ya, kita langsung saja. Di sini kita akan bertanya tentang YouTube ya. Bagaimana cara membuat channel YouTube menjadi ramai? Langsung saja kita coba. Untuk membuat channel YouTube menjadi ramai ada beberapa hal yang dilakukan. Botnya sedang menjawab pertanyaan kita, guys. Jadi banyak
jawabannya. Bot ini juga menarik. Bot ini juga bisa menghitung Excel, bisa memberikan saran, bisa ya, intinya dia memiliki kecerdasan buatan. Ya, bisa saja membuat konten yang berkualitas dan menarik. Ya, pastikan konten yang dibuat sesuai dengan niche atau topik yang dipilih. Yaitu ya seperti yang kita lakukan, yaitu channel kita memilih untuk membuat seperti video-video rekaman game seperti itu. Jadi untuk ramai tidaknya kita masih belum tahu ya. Cuman kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat channel ini menjadi ramai ya, lewat promosi channel ya. Bisa kita share link-link YouTube-nya, menggunakan media sosial, menggunakan promosi channel untuk menarik perhatian penonton yang berminat kepada channel game seperti kita. Yaitu 3, berkolaborasi dengan kreator lain. Ya seperti collab gitu, kita bikin video bareng seperti itu dengan kreator lain. Mungkin ada ide yang bisa ditambahkan ya dari video yang akan dibuat. Lalu interaksi dengan penonton. Nah, contohnya seperti video yang ada komennya. Nah, video ada komennya di situ bisa menjadi masukan atau saran dari para audiens. Ya. Nah, pertanyaan, karena jika kita menjawab komentar mereka akan merasa dihargai dan lebih cenderung untuk mengunjungi channel kembali karena direspon. Kan orang kalau direspon, kalau dicuekin kan. Ya, lalu ini optimalkan SEO. 5, pastikan judul dan deskripsi dan tag yang digunakan sesuai dengan kontennya. Nah, misalnya konten kita konten game nih, misal konten Mobile Legend. Nah, hashtagnya kita bisa pakai konten Mobile Legend atau MLBB seperti itu. Lalu nomor 6, buat konten secara teratur. Nah, teratur di sini seperti kita upload setiap hari gitu, atau 3 hari sekali lah. Itu membuat para penonton tidak akan bosan. Mereka akan nonton, wah ada video baru nih, upload lainnya udah notifikasi gitu. Berapa lama durasi video YouTube untuk ya, karena kita mohon maaf ada typo sedikit di sini ya, mungkin dia tidak bisa menjawabnya. Kita rubah dulu. Berapa lama durasi video untuk bisa. Tetap bisa ya, meskipun kita ada typo di pertanyaan kita ya. Sangat pintar sekali karena kecerdasan buatan yang luar biasa. Ya, untuk durasi video yang disarankan untuk channel video bervariasi tergantung pada isinya atau topiknya, konten di dalamnya. Pada umumnya video YouTube yang efektif itu antara 5 sampai 15. Durasi video yang terlalu panjang dapat menyebabkan kemampuan kreativitas. Karena jika kontennya lucu, mungkin mereka akan bosan. Video lucu mungkin atau musik pasti akan dilihat, akan didengarkan, karena kan konten YouTube ya suara gitu. Durasi video yang terlalu panjang dapat penonton merasa berat. Sementara durasi yang terlalu pendek menyebabkan konten tidak cukup informatif, tidak memberikan nilai tambah yang diinginkan. Misal konten kita membuat konten tentang masakan. Nah, tidak mungkin jika konten masakan hanya berisi misal kita potong-potong, cuman mungkin masih belum full ya untuk dari bahan memasak, bisa kita potong, cuman sepertinya kurang panjang gitu, karena enak kan sambil kita ngobrol gitu kan waktu
memasak. Jika kita hanya membuat video memasak mungkin akan membosankan. Mungkin bisa ditambah dengan percakapan-percakapan apa gitu, seperti Q&A atau giveaway juga bisa. Itu juga bisa ya. Namun penting diingat juga bahwa kualitas konten lebih penting daripada durasi. Jika kontennya panjang, videonya panjang, isi kontennya jelek, pasti nggak akan ditonton. Karena apa? Karena bosan. Jika kontennya bisa, konten-konten sekarang video TikTok ya, itu kisaran 30 sampai 1 menit ya, itu udah menarik. Sekarang ramai. Durasi yang ditentukan, yang penting harus dengan kualitas konten yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana jika kita kehabisan ide dalam pembuatan channel YouTube? Nah, jika Anda kehabisan ide untuk membuat konten di channel YouTube, Anda dapat melakukan beberapa hal, yaitu melakukan riset. Nah, kita bisa mencari di dalam internet, cari konten-konten yang menarik. Mungkin lewat TikTok juga bisa, karena TikTok juga banyak ide-ide inspiratif lainnya. Ya, kita bisa mengikuti pasar. Kita lihat nih tren-tren apa saja. Mungkin yang sekarang ramai mungkin cover lagu lalu prank ya, seperti itu. Lalu kita melakukan survei. Nah, kita bisa tanya kepada audiens atau penonton yang ada di channel kita. Misalnya di setiap video kita kan ada kolom komentar kan. Nah, kolom komentar sendiri itu buat mereka itu sebagai ya mau meluapkan itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita. Nah, jadi kita bisa menjawabnya, lalu kita juga bisa menanyakan saran-saran dan masukan buat channel kita selanjutnya. Mungkin kita akan untuk next video kita buat apa nih. Nah, pasti mereka akan memberikan saran. Kita adalah masuk ide yang baru, jadi kita bisa membuat konten baru. Jadi mungkin yang tanya kan nggak hanya beberapa orang, mungkin banyak orang kan. Jadi kita bisa melis itu semua untuk menjadi konten-konten terbaru. Nah, melihat kompetitor juga bisa, yaitu melihat kompetitor itu seperti kita lihat channel YouTube sebelah, mungkin isi kontennya sama. Misalnya konten memasak, sama nih, sama-sama memasak, cuman tuh dia lebih rame gitu. Mungkin dari pembawaan videonya atau masakannya emang beda gitu kan. Itu juga bisa. Lalu kita mencoba hal baru. Mungkin jika hal baru kita bisa memikirkannya sendiri ya. Karena jika hal baru itu rada harus berpikir keras gitu. Dari sudut pandang kita sendiri yang beda gitu daripada yang lain gitu, biar mereka yang mengikuti kita ikut-ikutan. Jadi seperti yang di atas ini nomor 3, lihat kompetitor. Nah, mereka akan menganggap kita sebagai kompetitor mereka dan akan mencoba ide-ide kita yang telah kita lakukan di awal. Mencari inspirasi kita juga bisa lewat internet, Google atau apa, sosmed. Kita juga bisa lihat dari itu komentar, saran, Q&A atau collab dengan YouTuber lain untuk saling bertukar pikiran. Mencari bantuan ini seperti tadi. Seperti itu untuk pembahasan ChatGPT tentang YouTube kita. Hanya segitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.